Aneh. Mau aja nih. Bener nih, makasih ya. Jeruk bang. Aduh dong. Lur, gak kalah sama Jakarta. Di tempatku juga ada pekan raya kayangan, Lur. Pokoknya wakeh tenan yang jualan. Macem-macem, Lur. Mulai dari makanan ringan, daging, sayur, dan buah, sampai produk-produk UMKM kayangan. Aku sekalian ngajak bocah-bocah kayangan buat window shopping alias lihat-lihat doang, Lur. Sabar yo Mbak, kalau mau nawarin dagangan satu-satu toh yo. Asiknya di sini, Lur, ada juga tas-tas berukuran raksasa kayak di PRJ gitu. Aku nggak mau kalah, mau beli juga. Gimana tasku, Lur? Cuakep kan? Walah, abot tenan iki tasnya, Lur. Mumpung masih liburan di Sukabumi, jadi aku putusin buat ngajak bocil-bocil ini ke Miniso dan berenang, Lur. Yuk, kita masuk. Let's go. Di Oasis kita bisa main macam-macam. Kita bisa ada wahana Miniso-nya juga. Nah, ini namanya garangan. Syukur, lokasi ini belum begitu rame. Aku ajak dulu deh mereka ke Miniso. Amerika Latin sana. Ada yang tahu nggak bisa bedain iguana jantan sama betina? Tahu. Nah, kalau jantan itu pipinya dia gembung, besar. Kalau betina dia kempes. Om Gundul ada kambing, boleh main gak sama kambing? Boleh, yuk, sana. Yuk, sini, lari sini. Wah, seru juga nih, Lur. Kejar-kejaran sama domba-domba. Sini. Domba-dombanya pada rebutan mau maem. Ayo. Ayo, kita pindah yuk. Nah, Lanjut dari sini, pada mau berenang nih. Karena tadi berangkatnya pagi, belum ada yang berenang nih. yang mau berenang, ganti baju dulu sana. Om tunggu di sini ya. Asik deh, serasa kolam renang pribadi. Lihat teh, Konten detik dulu. ini aku lagi nungguin ponakan-ponakan lagi berenang. Udah nggak apa-apa, bentar kok. Kakak, Apa Om? titip adek ya. Oke Om. Yang penting ada si kakak jagain. Paling nanti dijemput mamanya. Aku diajak ke Bukit Kurma Sukabumi. Bang, beri ajaib. Iya. Kayak apa buahnya? Kayak Katanya di sana ada beri ajaib. Agak lain juga nih Teh Alfi. Bukannya metik kurma, malah beri. nah kayak ini dulu. Ini buah beri. Iya. Ini baik aja ini. Tanaman satu ini asalnya dari Afrika. Karena bentuknya yang kecil, buah ini bisa disebut juga beri. Jadi penasaran, marasane, Lur.
Asem dah. Tapi kalau makan yang asam ntar manis dong. Jadi kalau habis makan ini beri ajaib, makan yang asam-asam jadi manis. Iya, Kalau sama aku manis mana? manis kamu. Bisa aja Teh Alfi, aku jadi malu. Wah, buah beri ajaib atau miracle fruit ini unik juga lur. Rasa beri ajaib ini memang asam ya lur saat dimakan. Anehnya kalau kita makan makanan asam lain malah jadi manis. Pantes dibilang miracle. Aku mau eksperimen langsung makan buah ini dan makan asem-asem. Aku cari dulu kebetulan ada buah jeruk lemon. Ada minuman di sini. Kayaknya punya orang deh. Dari baunya sih asem banget ini. Tak coba belah satu dan makan. Beneran jadi manis. Ada rasa mint sedikit asem, tapi langsung berubah jadi manis lur. Ajaib. Karena aku baru makan 20 menit lalu. Aku kepo nih, pengen coba lebih lagi. Tak peres air jeruk ini ke gelas Wah, Dul, lagi ngapain nih? Ini lagi bikin sari jeruk. Sari jeruk? Iya. Manis gak tuh? Haus nih, nyobain dong. Manis Kang nih. Mana ada jeruk beginian manis. Oh iya tapi ya. Manis. Ini mau aja. Bener nih, makasih ya. Cobain dulu. Mau aja sih dikerjain. Mundul ngerjain gua. Kenapa dulu tawa-tawa? Enggak sih, lucu aja tadi. Udah tong dong. Nah, yaudah kita masak ya. Yuk. Hari ini Teh Alfi mau masak churros miracle fruit. Aku kebagian ngelupasin kulit dan biji. Agak-agak susah ya lur, karena dagingnya menempel di biji. Setelah kepisah, aku tumbuk sampai hancur nih lur bijinya. Sedangkan Teh Alfi mencairkan coklat batang putih yang akan menjadi saus cocolannya. Kulitnya udah dong. Udah Teh. Aku masak dulu ya Teh ya. Sementara aku lur, lanjut buat adonan churros. Pertama, masukin air, kemudian masukkan mentega, biji beri ajaib, gula halus, dan tepung terigu. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau udah begini, udah bisa nih lur. Teh, udah matang nih Teh. Iya, makasih ya Dul. Ada yang bisa dibantu lagi nggak Teh? Udah Dul, tinggal aja. Oh iya, tinggal dulu ya Teh ya. Iya, makasih ya. Adonan yang matang tadi dicampur telur dan diaduk-aduk ya lur. Kemudian tinggal dikasih pewarna lur sesuai selera. Lalu masukkan ke dalam plastik piping. Tinggal digoreng lur ke minyak panas. Gimana yo hasilnya lur? Tada! Churros beri ajaib atau miracle fruit. Cantik ya lur. Sisaan kulit beri ajaib aku letakkan di saus biar jadi tambahan pemanis. Enak tenan lur. Rasanya manis. Beri ajaib ini punya segudang manfaat ya lur.
Nggak salah yo memetik buah beri ini. Lur, yang namanya rezeki emang bisa dari mana aja yo. Lagi jalan-jalan di Taman Kayangan, malah nemu lampu ajaib. Siapa tahu lampunya kayak punya Aladin, Lur, yang bisa ngasih 3 permintaan buat aku. Kok jin yang keluar malah mirip aku? Gak canggih nih lampu ajaibnya. Bosen panggil Raja Wali kesayanganku. Aku mau terbang jalan-jalan aja, cari cewek bumi yang cakep-cakep. Loh, itu burungku. Waduh, malah gak kenal pemiliknya sendiri. Iya, Jal. Siang-siang gini, dagangan masih banyak yang belum laku. Aku mampir ke Terminal Sumedang dulu siapa tahu banyak pembeli di sana. Berapa duit? Ternyata besar kecil sih. Oh iya, yang ini aja ini. 5.000 Pak. 5.000 nggak bisa 3.000. Oh, lagi aku sih Mak. Kalau mana Mak? Kalau 3.000 saya beli satu gitu. Udah 5.000 buat menaris aja ini. Lumayan ada yang beli. Semoga setelah ini laris manis Tanjung Kibung. Ada yang tahu daganganku hari ini? Iki bukan jeruk Bali yo. Namanya jeruk Cikoneng. Jeruk jenis iki sudah jadi identitas jeruk Sumedang loh. Seperti namanya, jeruk ini berasal dari desa Cikoneng, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Sekilas memang mirip jeruk Bali. Gak heran sih, karena mereka memang masih satu keluarga. Tapi yang membedakan, jeruk Cikoneng lebih manis dan warna buahnya lebih merah. Jeruk. Jeruk mana nih, Mang? Jeruk Cikoneng, Suraha. Tergantung besar kecilnya. Wih, 3.000 dah. Waduh, apa nggak salah lihat ya? Pembeli barusan mirip aku yo. Apa jangan-jangan? Wah, perasaanku nggak enak. Jangan aja malah bikin sial karena kejadian barusan. Ya ampun, apes. Kesialan apa lagi nih? Daripada makin gak jelas, mending aku pulang aja. Jeruk, Pak. Apaan? Udah 5.000-an aja, Pak. Jangan jatuh ya? Iya. Waduh, gak ada uang kecil, Pak. Udah besok kan, Pak? Iya. Ini gampang, Pak? Iya. Duh, gimana dagangannya? Enggak, Teh, masih banyak, Teh. Apes aku tadi ketemu setan, jadi nggak laku. Ya udah, kupas aja, kita bikin campuran surabi. Oh, ya Teh, jadi aku kupasin aja ya. Untung ada Teh Nina, jadi jerukku gak mubazir hari ini. Aku jadi semangat bantu Teh Nina membuat serabi. Aku kupas jeruk Cikonengnya dulu yo. Jeruk Cikoneng tidak berbuah sepanjang musim.
hanya pada periode Maret sampai Juni aja yo. Biasanya mulai bisa dipanen setelah 7 tahun dari masa tanam bibit pertama kali. Salah satu kenikmatan surabi khas Jawa Barat ada pada kelezatan kinca atau saus pendampingnya. Cara membuatnya gampang kok. Rebus daging buah jeruk dalam air mendidih, lalu tambahkan gula merah. Kinca jeruk yang ini gak cuma manis yo, tekstur jeruknya yang masih terasa membuat rasa kincanya unik. Pokoknya suger tenan. Saus kinca seperti ini juga cocok untuk campuran fla puding atau pendamping ketan yo. Untuk adonan serabi, sederhana aja yo. Tepung beras dicampur dengan santan kelapa. Supaya lebih menarik, bisa ditambah daun pandan sebagai pewarnanya. Daun ini gak cuma jadi pewarna alami, tapi juga bisa menambah aroma khas serabi. Bonusnya, daun pandan juga mampu menetralisir racun dan menambah nafsu makan. Asik toh? Wis, beres iki, tinggal dicetak wae. Wah, ini yang bikin surabi makin khas. Cara mematangkannya pakai tungku tradisional. Sekali cetak butuh waktu sekitar 7-10 menitan. Cepet toh? Wih, hasilnya lebih cantik dari yang aku bayangkan yo. Siraman kinca jeruk Cikoneng ini bikin tambah ngiler yo. Ditambah lagi aromanya. Beratnya hari ini terbayar lunas dengan lezatnya serabi siram jeruk Cikoneng. Pak, Dul, Teh, ini surabi banjur jeruk Cikonengnya udah jadi. Oh, udah jadi ini. Iya. Langsung makan aja. Silakan boleh. Boleh, Pak. Ayo, rame-rame kita makan. Hajar aja. Silakan, Pak. Dulu. Tekstur lembut surabi dan kinca jeruk Cikoneng yang manis gurih membuat nggak bisa berhenti nyendok iki. Jadi pengen nambah terus. Masih di Pekan Raya Kayangan iki lur. Aku mau coba adu nasib
jualan gorengan hasil resep dari bumi. Pasti laris manis iki lur. Ayo, dibeli gorengannya yo. Satu-satu Pak Bu ojo berebutan to yo. Walah, hancur daganganku lur. Yo, mundur. Terus. Kiri sini, terus. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga iki lur. Yang aku tahu, pasokan kayu bakar gak boleh sampai kosong untuk kebutuhan UMKM. Wes, biar cepet aku bantu turunin kayunya dulu. Mulai dari kayu rambutan sampai kayu sengon. Bagus kok buat jadi bahan kayu bakar. Yo, tulung kayaknya jero kekurangan uang tulung dewan ngembah dulu ya. Oh, iya Mbak. Tahan. Iya. Kacang kedelai sebanyak ini mau diolah jadi keripik sagu. Yang jadi oleh-oleh khas dari Bantul, Yogyakarta. Setelah direndam minimal 5 jam, kacang kedelainya mulai merekah nih lur. Selanjutnya bisa dicuci, lalu direndam dan direbus. Lakukan berulang kali yo, pokoknya sampai benar-benar bersih. Kalau kacang kedelainya masih kotor, bisa bikin keripik sagunya cepet kecut, gak enak. Kacang kedelai yang sudah bersih, artinya sudah bisa diolah menjadi tempe. Angin-anginkan dulu kedelai yang masih panas, supaya suhunya menjadi dingin. Kalau terlalu panas, proses fermentasi kedelainya tidak bisa berjalan dengan baik. Bisa gagal jadi tempe lur. Iya, Ndut. Wes rata urung usare. Udah Bu, ini Bu. Ya, iki garek ngisi ta? Iya, Bu. Kuwi sik dadi tempe, diusung dinahke Ibu Eka ben diiris. Bu, nanti aku minta delainya yang belum dikasih ragi ya Bu ya. Betul monggo, Mas. Oh iya, sekalian sama remukan anu nih, keripik Bu. Iya, oleh. Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Oh iya lur, tempe untuk keripik sagu yo berbeda dengan keripik tempe biasanya. Untuk keripik sagu, kacang kedelai gak hanya dicampur dengan ragi saja, tapi juga dengan tepung sagu. Komposisi tepung sagunya bahkan gak kalah banyak dengan kacang kedelainya lur. Bungkus dan diamkan selama 2 hari 2 malam yo. Bu, ini Bu udah jadi siap dipotong. Bu, ini berarti udah siap di packing ya? Aku kalau sudah bantu di dapur produksi terkadang suka kilaf lur. Kerjanya banyak, cemal-cemilnya juga, gak boleh lewat. Asli lur, menikmati keripik sagu yang baru mateng enak banget. Proses bikinnya panjang, pas makan bisa habis cepat kilat. Iki Ndul pesenanmu. Oh, ini delainya. Iki remuane ya kabeh dawanan ra apa-apa. Ini semua? Heeh. Makasih banget ya Bu ya. Nggih, sami-sami.
Lur, biar ukuran keripik sagu seragam, potong tempe dengan alat sederhana ini. UMKM ini sudah membuat keripik sagu lebih dari 10 tahun. Berawal dari hanya 2 kg keripik sagu, kini sudah bisa menghasilkan berton-ton keripik sagu setiap harinya. Maklum aja, keripik sagunya gak cuma dijual ke pasar oleh-oleh di Yogyakarta, tapi juga ke Jawa Tengah, bahkan ke beberapa negeri tetangga. Mantap yo Lur. Iki do ngopo ta awan-awan kok dolanan mercon ki? Wes to Le, wes. Sopo sing kon dolanan mercon iki awan-awan? Oh, wes kono do bubar mulai kono. Bubar kono bubar. Oh, alah, bocah-bocah. Kae lho ndol awan-awan dolanan mercon. Lah karane bocah kok. Namanya anak-anak tuh. Mbak Eca iki piye toh? Masa kecilnya opo yo kurang bahagia? Nggak seneng banget lihat bocah lagi main. Ki kowe nggawa apa, Ndul? Ini tuh, ini remukan keripik tempe, Mbak. Mbok tak tukune, Ndul, separo. Jangan, tak pakai cemilan kok. Tak tukune separo to, Ndul, arep tak gawe campuran nggae roti, Ndul. Kalau mau buat makanan, ndak usah beli. Terus? Wes tak kasih wae. Cuma nanti aku kasih rotine yo. Oke, Rotine Ndul, Mbak, tak iya ya, Ndul. Heeh. Ya wes ya. Nih aku juga punya kacang kedelai, bisa dibuat campuran juga. Ya wes ya. Wes ya, Pak, yuk. Ya. Banyak banget bahan yang Mbak Eca sudah siapkan. Kata Mbak Eca, dia lagi mau bikin kue red velvet pakai bahan lokal. Seperti pewarna merah untuk kuenya, berasal dari kayu secang. Lanjut, parut jagung manisnya. Jagung manis ini jadi bahan campuran untuk krim kuenya, Lur. Sementara aku, yo lanjut tumbuk kacang kedelai hadiah dari UMKM. Berhubung sudah melalui proses panjang, kacang kedelai iki sudah matang dan cukup empuk buat diolah. Kacang kedelai ini bahan pangan kaya gizi. Kandungan proteinnya jelas tinggi, Lur. Sangat bagus untuk pertumbuhan anak-anak. Sari kacang kedelainya wis jadi iki, Lur. Sekarang aku mau bikin pewarna hijau dari daun pandan. Pokoknya hari ini pewarna makananku alami semua. Mantap toh. Lanjut, Mbak Eca bikin adonan kue red velvet. Kocok telur dan gula pasir. Selanjutnya tuang sari kedelai. Setelah tercampur rata, tambahkan soda kuenya. Lanjut, masukkan susu bubuk, coklat bubuk, pelembut, minyak dan tepung terigu. Kocok sampai semua bahan tercampur rata dan tidak menggumpal. Air rendaman kayu secang, lanjut Mbak Eca campur ke adonan. Adonan kue sudah jadi, Lur. Untuk krimnya bikinnya gampang kok, Lur. Mentega putih, gula halus, dan kental manis jadi bahan utamanya. Keju parutnya juga ikut ditambahkan yo. Krim sudah jadi. Tinggal aku bagi dua bagian untuk dicampur dengan perasa dan pewarna alaminya. Jagung manis untuk krim berwarna kuning. Sedangkan yang hijau dari sari daun pandan. Mbak, Ndul. Mbak, krimnya udah selesai, Mbak. Ndul ya. Ada yang bisa tak bantu lagi nggak, Mbak? Ra ono wis, Ndul. Bis, tak tinggal dulu ya, Mbak. Yo. Ya, Ndul. Tak bantu ke UMKM lagi. Ya, Ndul. Ya, Mbak. Lanjut, matangkan adonan red velvet. Caranya, yo tinggal kukus aja sekitar 45 menit. Kue sudah mateng, krim pun sudah jadi. Sekarang tinggal disatukan aja, Lur.
Duh, lihat si Nanda nggak? Nanda siapa? Itu loh, udah aku anggap kayak ada aku sendiri. Bantuin cari Nanda. Duh, si Kitty Cat rajin bener yo. Jangan heran lur, hobinya emang masak. Kitty Cat, kamu masakin aku yang enak-enak yo sore ini. Aku lapar banget loh. Wih, enak-enak kayak iki. Bahagia Kitty. Lumayan pagi-pagi dapat durian. Jelasin aja. Maaf yo lur, ndak nawarin lagi. Yo cuma di Kalimantan aku bisa sarapan durian jatuhan kayak gini lur. Loh, pergi ngapain loh? Belah durian bang. Asik tuh. Bang, cuman duriannya cuma satu, kecil lagi bang. Waduh. Nggak cukup untuk kita berdua bang. Maaf bang ya. Ya udah. Sorry loh. Kira-kira bang. Heran aku lur, mentang-mentang gak dikasih durian, pagi-pagi udah ada yang sentimen. Bang, lihat si Nanda nggak? Nggak ada tuh. Coba kamu tanya si Gundul. Aduh, mana sih si Nanda? Duh, lihat si Nanda nggak? Nanda siapa? Itu loh, udah aku anggap kayak ada aku sendiri. Enggak lihat. Bantuin. Durian pagi-pagi dulu rezeki. Bantuin cari Nanda. Bantuin. Aduh, bentar. Cepetan. Wiladalah, ini lagi ada Kak Marda. Orang lagi asik makan durian, malah disuruh cari si Nanda. Nanda! Oh iyo, aku lagi di kawasan hutan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Nanda! Awas kak, air! Aduh, gimana sih? Kan tadi udah dibilang awas air. Kamu nggak bilang. Kan udah bilang tadi awas air, kak air. Gimana sih? Nanda! Dul, aku lapar deh habis kecebur. Aduh, ya durian masih. Durian mau nggak? Nggak mau. Durian enak. Ih, nggak suka. Ini nih. Itu apa? Ada buah ramania nih, buah hutan enak ini. Nih. Asem banget. Oh, ini aja. Ini buah ramania. Ntar aku masakin. Aku juga habis dari pasar beli makanan kesukaan Nanda. Oh ya? Ya nanti kita padu-padankan aja. Ya udah. Tunggu di bar dulu ya. Aku petik dulu ramanianya, nanti kita masak bareng. Ya udah, aku tunggu di sini ya. Kebetulan aku bisa nemu salah satu tanaman hutan yang lagi banyak buahnya. Iki lur, namanya pohon buah ramania atau dikenal juga dengan tanaman buah gandaria. Berasal dari kawasan Asia Tenggara, buah tropis ramania terbilang langka. Walau buahnya kecil-kecil, pohon ramania lumayan besar dengan tinggi bisa mencapai 20 meter lebih. Kalau sedang musimnya lur, satu pohon gandaria bisa menghasilkan sampai dengan ratusan buah. Banyak banget toh. Kak, udah banyak belum? Udah nih, cukup dong. Wis lah, kata Kak Marda, buah ramania petikanku udah cukup banyak lur. Aku turun pohon dulu yo. Lumayan banyak. Nah, gini aja kak. Kakak tunggu di sini ya. Saya cari bambu dulu untuk masaknya. Ya udah, aku tunggu di sini. Ya. Sambil keluarin barang-barang ya. Ya. Aslinya lur, hutan ibarat pasar swalayan. Aneka jenis bahan makanan bisa dengan mudah kita temukan. Selain buah ramania, aku beruntung banget bisa nemu pohon kecombrang hutan untuk campuran bahan masakan.
Karena tanpa direncanakan, aku inisiatif untuk mencari perkakas buat masaknya juga. Yang aku butuhkan adalah bambu usia muda yang cukup besar diameternya. Selain warna yang masih kehijauan, suara ketukan ruas batang bambu juga bisa jadi pembeda. Dan dari suaranya, aku juga bisa tahu di dalam ruas bambu iki menyimpan kandungan air, lur. Sip lah, beres. Ku buang pelepah keringnya. Selanjutnya, aku mau cari air buat cuci bambunya dulu. Oh iyo, sebelum masuk ke hutan tadi, Kak Marda ternyata baru pulang dari pasar, lur. Di dalam tas keranjang yang dia bawa, masih komplit aneka bahan bumbu masakan. Walau ku tinggal di hutan sendirian, Kak Marda masih bisa mandiri. Dengan alas daun dan batang kayu seadanya, Kak Marda mulai meracik bumbu masakan. Selesai mengiris rawit dan cabai keriting, Kak Marda lanjut mengiris jahenya juga, lur. Mantap surantap iki, lur. Kak Marda emang idolaku. Banyak sekali, Kak, bahan yang dibawa. Iya nih. Itu saya cari juga bahan di hutan. Nih, tolong dikupas, dipotong-potong. Yaudah, sini. Ya, nih aku bawa air. Nih, air bambu. Ntar aku cari kayu dulu ya. Iya. Kata orang, lur, di dalam hutan ego harus ditinggalkan. Tetap tenang dan saling bekerja sama bisa jadi kunci bertahan hidup. Yo kayak aku dan Kak Marda yang saling langsung berbagi tugas. Kak Marda bagian racik-meracik bumbu. Kalau aku urus bambu dan cari kayu buat perapiannya. Sebenarnya, lur, aku sedang menerapkan seni bertahan hidup di alam liar yang sering disebut bushcraft. Dengan peralatan dasar sederhana, teknik bushcraft bisa diterapkan dan memanfaatkan ketersediaan hasil alam yang ada di dalam hutan. Setelah perapian jadi, bambu yang tadi ku dapat langsung kusulap jadi panci dadakan. Sementara Kak Marda lanjut memotong buah ramanianya juga. Cantik yo warna buahnya, jingga. Sedangkan bijinya berwarna ungu. Oh iya, jangan lupa yo Kak, kecombrang hutan yang ku dapat wajib juga jadi campuran. Kak, ikannya buat sini, Kak, biar aku potong-potong, aku masak sekalian. Tidur. Ya. Ramania sekalian ya. Gimana yo, lur? Lihat ikan kesukaan si Nanda, Kak Marda pasti sedih banget. Wajar aja sih, sampai sekarang si Nanda adiknya masih belum ketemu, lur. Yo mau gimana lagi, setelah seharian cari jauh ke dalam hutan, aku dan Kak Marda udah sama-sama kelaparan, lur. Oh iyo, ikan iki, lur, mau aku olah jadi hidangan ganggang asam khas dari Kalimantan Selatan. Setelah semua bumbu iris masuk, jangan lupa potongan ikan masuk juga ke dalam bambu. Dul, ini ada ubi nih. Dibawa sini, Kak. Masak apa ya? Bakar aja. Mantap iki, lur. Ada tambahan energi dari karbohidrat si ubi bakar. Sip lah. Sambil tunggu matang, aku jaga api supaya gak habis membakar bambu. Ini dia, lur, tampilan menu bushcraft buatanku dan Kak Marda. Gangan asam ramania yang aku yakin gak bakal ada di mana-mana. Dul, udah matang belum? Pas matang, Kak. Duduk sini, Kak. Waktunya makan-makan, lur. Semerbak aroma gangang asam buah ramania ditambah ubi bakar udah berhasil bikin perutku semakin lapar. Gangan artinya sayur. Gangan asam yo berarti sayur asam khas dari Kalimantan, lur. Yang bikin spesial
Sentuhan rasa asamnya berasal dari ramania, si buah langka, dan juga kecombrang hutan. Asli lur, ini enak, segar banget. Siapa tahu harumnya masakan ini kecium sama si Nanda. Nanda bisa langsung ke sini. Duh, si Nanda mah nggak suka yang mateng, Dul. Hah? Nanda suka yang mentah-mentah? Iya, Dul. Dari awal pelihara juga suka yang mentah. Hah? Awal miara? Iya. Emang Nanda apaan? Nanda mah kucing peliharaan aku. Halah. Ya ampun lur, tobat aku lur. Seharian ini aku kira si Nanda itu beneran adik dari Kak Marda. Ternyata si Nanda cuma kucing peliharaannya lur. Piye toh kalau gitu? Nanda si kucing garong paling kecantol kucing tetangga. Wes lah, aku habisin dulu aja gangan asam ramanianya yo.